kita ketemu lagi untuk membahas tentang Widotomo, karya Pujangga Agung Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV. Beliau pada masa timurnya, pada waktu muda, bernama Raden Mas Sutiro, dan beliau adalah salah satu pujangga Jawa yang luar biasa hebat. Dan di dalam pembahasan kali ini kita akan menguraikan tentang Widotomo, salah satu magnus opus beliau, karya agung beliau yang penuh dengan ajaran moral, ajaran kesusilaan, ajaran filsafat yang sangat tinggi, dan beliau sangat pintar menggunakan permainan kata seperti biasa sebagai tanda, dan ciri dari beliau adalah memakai purwakanti, memakai permainan bahasa, baliswara, dan pada saat ini kita akan membahas tentang Widotomo dari Pangkur, Sekar Pangkur. Dalam Widotomo Winarti ini kita akan membahas tentang Pangkur. Kita tembangkan dulu, kemudian arti kata per katanya beserta makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Kita mulai sekarang. Mingkar mingku ring angkara akarono karenan marti siwi sinawung resmining kidung sinupo sinukarto mrih kretarto pakartining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Di foto yang pertama ini beliau mengatakan mingkar mingkur. Sebetulnya dari awal sudah jelas bahwa ini tembangnya adalah pangkur. Mingkar mingkur artinya mungkur atau menghindarkan diri dari angkara. Untuk bisa mengajar kepada putra-putrinya atau generasi muda, maka orang harus bisa mungkur dari angkara murka. Dan ini kalau dalam konsep pendidikan disebut sebagai teaching by modeling, memberikan teladan. Nah, kemudian yang menarik dari beliau adalah ada purwakantinya, ada permainan kata. Jadi dari angkoro nanti menyambung ke baris berikutnya yang juga ada hubungannya, suara katanya itu mirip dengan angkoro, yaitu akarono. Dari angkoro kemudian ke akarono. Akarono karenan mardi siwi. Beliau menjauhkan diri dari laku angkara karena senang sekali mendidik anak atau putra putri. Artinya sesuai dengan konsep pendidikan bahwa pendidikan adalah memanusiawikan manusia muda, humanus atau humanity. Sinawung resmining kidung diwujudkan dalam bentuk kidung yang indah. Sinubo sinukarto berasal dari kata subo, artinya baik. Sinukarto itu indah atau embellishment, jadi baik dan diperindah. Mrih kretarto itu supaya ngeremboko dalam bahasa Jawa, atau widely diffuse atau berkembang luas. Pakartining ilmu luhung artinya adalah supaya ilmu yang luhur ini berkembang luas. Kang tumrap neng tanah Jawa, kalau di tanah Jawa agomo ageming aji, artinya agama itu sebagai pakaian. Pakaian itu fungsinya untuk memperindah diri. Jadi di foto pertama ini dikatakan bahwa
Sinuwun Mangkunegara 4 itu berusaha untuk menjauhkan diri dari angkara murka guna memberikan teladan dan pelajaran kepada generasi muda. Gitu. Kita lanjut ke foto berikutnya. Jinejer neng Widodama mretan kembo kembenganing pambuti mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yekti sepi asepolir sepasamun samangsane pasamuan gonyak ganyuk ngleling semi. Di sini dikatakan jinejer neng Widodama. Jinejer itu berasal dari akar kata jejer, artinya dijadikan tema di dalam Widodama. Wedo itu artinya adalah pengetahuan, tomo itu utama. Ini berasal dari bahasa Sanskerta dan Kawi. Wid artinya pengetahuan. Dan ini beliau sangat mahfum, sangat mengerti sekali tentang kitab suci agama Hindu namanya Veda. Ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu wid atau widya yang artinya pengetahuan. Utama itu artinya yang luhur atau mulia. Widodama itu adalah pengetahuan yang mulia, kawruh kautaman gitu. Merehtan kembo kembenganing pambuti, supaya tidak kosong pengetahuan pambuti. Budi itu artinya mind, artinya batin, supaya batin itu tidak kosong. Mongko nadyan tuwa pikun, meskipun nadyan tuwa pikun, orang sudah tua, yen tan mikani rasa, jika dia tidak mengenal tentang rasa, kehalusan rasa, yekti sepi asepolir sepah samun. Di situ ada permainan kata, sepi, sepo, sepah, samun, ya. Luar biasa memang beliau. Yekti sepi itu artinya orang itu akan sepi. Sepo itu artinya tanpa rasa, bagaikan sepah, artinya tebu yang sudah diperah habis gulanya itu akan menjadi sepah dan itu tidak berasa. Orang yang tidak mengolah rasa itu batinnya sepi dan seperti sepah. Samangsane pasamuan, pada saat pasamuan atau pertemuan, gonyak ganyuk ngeleling semi, orang itu akan membuat kecewa karena kedangkalan rasa dan pengetahuannya. Kita lanjut ke foto berikutnya. Nggugu karsaning priyangga nora nganggo pepara lamun angling lumuh ing ngaranan balilu uger guru aleman nanging janmo ingkang was-was pating semu sinamuning samudana sesatoning atu manis. Berikutnya ini ciri-ciri orang yang rasanya kasar, belum mendalam, belum mendapatkan pendidikan batin. Nggugu karsane priyangga. Nggugu itu menurut, karsane kehendak, priyangga itu dirinya sendiri. Semuanya hanya diukur berdasarkan kemauan pribadi. Dengan kata lain, ini seorang yang egois. Nora nganggo peparah lamun angling, tidak memakai sebuah ukuran atau pedoman. Semuanya hanya berdasarkan kemauan diri. Lumuh ingaranan balilu. Lumuh itu tidak mau, ingaranan itu disebut, diarani. Balilu itu bodoh. Orang justru ketika dia bodoh itu nggak mau disebut dirinya bodoh.
Uger guru aleman itu adalah dia selalu minta dipuji-puji. Nanging janmo ingkang wis waspading semu. Tetapi janmo itu orang ingkang wis waspading semu, orang yang sudah waspada terhadap rona, aura, terus kemudian semu, pasemon, itu artinya adalah apa yang ditampilkan oleh orang. Sebetulnya kita ini bisa, kan ada kata-kata bahwa mata itu jendela jiwa, kemudian rona muka itu juga menunjukkan suasana batin seseorang. Kalau orang sudah halus rasanya, dia bisa mengerti sesungguhnya apa yang dirasakan, dipikirkan, dimaui oleh orang lain. Itu yang disebut dengan semu. Sinamun ing samudono. Sinamun itu samun artinya ditutupi. Di dalam samudono itu, di dalam orang yang sudah halus rasanya itu berusaha untuk menutupi. Kalau misalnya ada orang yang bertingkahnya kurang pas, itu dia tidak mencela tetapi mencoba menutupinya. Sesadon ing adu manis. Di dalam air mukanya itu, di dalam caranya menanggapi itu dengan cara yang manis, yang enak, menyenangkan gitu. Kemudian kita lanjut ke foto berikutnya. Si pengung norang legewo sang soyarto teniro cacari wis ngandaran-darangan dukur kandane nora kapra soyo elok along kolong kanganipun siwa siswas kita ngalah ngalingi marang si pingging. Yang foto 4 ini tentang ilmu rasa sesungguhnya ya. Bagaimana orang bijaksana berusaha untuk menutupi kelakuan yang kurang enak dari orang yang bodoh secara rasa. Di sini dikatakan si ping pengung norang legiwo. Sini orang yang diemong ini tidak sadar dirinya. Sang soyo ardo itu artinya semakin besar. Deniro cacari wis, dia omong kosongnya semakin besar, kesombongannya semakin besar. Dia nggak tahu bahwa dia sedang diemong. Ngandar-andar angen dukur, semakin nggak jelas, semakin sombongnya misalnya, atau semakin omongan besarnya itu merajalela. Kandane nora kaprah itu omongannya, omongan si orang yang bodoh secara rasa ini, yang masih kasar rasanya ini, tidak jelas seluntrungnya kemana. Soyo elok along kolong kanganipun, omongannya itu yang muluk-muluk, yang besar, omong besar ya, big mouth. Si wasis waskita ngalah, sementara orang bijaksana yang waskita ini mencoba untuk mengalah, ngalingi marang si pingging, dia berusaha untuk menutupi kebodohan dari orang yang masih kasar rasanya ini. Jadi ini tentang kepekaan rasa. Berikutnya ke foto yang kelima. Mangkono ngilmu kang nyoto sanyatane mung weh reseping ati bunga ing aranan cubluk suking tias yenten ino nora koyo si punggung anggung gumunggung ugungan sedino-dino ojo mangkono wong urip. Yang foto kelima ini artinya begini. Mangkono ngilmu kang nyoto, demikianlah ilmu yang nyata. Sanyatane mung weh reseping ati. Sesungguhnya ilmu yang nyata itu hanya weh memberi, resep itu kedamaian, reseping ati kedamaian hati. Bunga ing ngaranan cubluk, senang hati ketika dia dikatakan bodoh. Sukeng tias yen den ino, suka itu artinya bahagia, tias itu hati, tuas idep itu artinya hati.
Jadi hatinya senang ketika dihina oleh orang tentu saja yang masih rasanya kasar itu ya. Nora koyo si punggung anggung gumunggung, tidak seperti orang bodoh yang suka meninggi-ninggikan diri, menyombongkan dirinya. Ugungan sedino-dino, setiap saat, setiap hari dia itu hanya mengandalkan kesombongan, meninggikan dirinya. Dan di akhir itu ojo mangkono wong urip. Jadi orang hidup itu jangan seperti itu. Kita lanjut ke podo ke-6. Uripe sepisan rusak, nora mulur, nalare pating saluwir. Kadita guwa kang sirung, sineranging maruta, gumarenggeng anggereng anggung gumunggung. Pindha padane si muda, pratene paksaku magi. Ini uripe sepisan rusak, hidupnya ini kalau dia terus menyombongkan diri ini ya hidupnya seakan-akan sudah rusak. Nora mulur nalare pating saluwer, akalnya itu tidak, atau pikirannya, batinnya itu tidak bisa diulur dan kusut seperti benang yang kusut, pating saluwer. Kadi itu dalam bahasa Kawi artinya seperti, kadito guwa kang sirung, seperti goa yang kosong, sinerang ing maruto, jadi goa yang diterpa oleh angin yang besar. Suaranya itu adalah menderu-deru. Ini sebetulnya seperti kata-kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya, air beriak tanda tak dalam, begitu. Pindo padane si muda, demikianlah orang muda yang belum terdidik dalam ilmu rasa, prandene paksa kumaki, meskipun seperti itu dia tetap saja sombong. Kemudian yang podo yang ke-7 masih ada hubungannya dengan prandene paksa kumaki. Kata terakhir ki berhubungan dengan syair berikutnya. Kikisane mung sapala, palayune ngendelken yayah wibi, bangkit tur bangsaning luhur, la iya to kang rama, balik sira sarawungan wae durung, mring atining tata krama, nggon anggon agama suci. Kikisane itu artinya kikis itu artinya batas, artinya batas-batas pengetahuannya. Mung sapolo, ada sebuah buah yang kecil. Ini artinya ilmunya itu sebenarnya masih kecil, pengetahuannya masih sedikit, pengalamannya ya masih sedikit. Nah, palayune ngendelke yayah wibi. Nanti kalau ada masalah dia larinya, melayu itu artinya lari. Larinya hanya mengandalkan yayah wibi, itu artinya ayah dan ibu. Dan ayah ibunya ini disebutkan bangkit tur bangsaning luhur. Bangkit itu artinya mulia. Bangsaning luhur itu ya orang yang berpangkat atau bangsawan atau orang yang berkuasa. Lah iyo to kang romo, ya memang orang tuanya begitu. Balik siro sarawungan wae durung, sementara dirimu sendiri bergaul aja belum ya, nyame dengan mring atining tata krama, dengan jantungnya atau dengan intinya dari tata krama. Nggon anggon agama suci. Tata krama itu moralitas, etik itu adalah inti sari dari agama yang suci. Nah, kemudian dari agama suci ini kemudian masuk ke baris berikutnya, masih sama.
socaning jiwangganiro jerkatoro lamun pocapan pasti lumo asor kudu unggul sumengah sosongaran yen mangkono kena ing aran katungkul kareming reh kaprawiran nora enak iku kaki. Soca itu artinya cacat. Socaning jiwangganiro itu adalah cacatnya jiwa dan tubuh Anda. Jerkatoro lamun pocapan pasti. Itu akan kelihatan dari ucapan yang dikeluarkan. Lumuh asor kudu unggul, nggak mau kalah, nggak mau mengalah dan pinginnya menang. Itu sebuah pertanda, nimita, atau yang menunjukkan bahwa orang ini masih belum, egonya masih tinggi. Sumengah sosongaran itu adalah suka sombong, suka mengandal-andalkan. Yen mangkono kena ingaran katungkul. Kalau begitu, orang tersebut bisa dikatakan terlena di dalam egonya. Karem ing reh kaprawiran itu artinya karem itu suka. Reh kaprawiran itu yang omong besar, kemudian mabuk di dalam adiguno gitu, atau di dalam kesombongan. Nora enak iku kaki. Nora enak itu tidak enak, iku kaki. Kaki itu adalah panggilan orang tua terhadap anaknya. Kalau kamu sombong itu nggak enak. Nggak enak untuk siapa? Untuk semua pihak, terutama untuk orang lain ya. Kemudian yang podo ke-9, kekeraning ilmu karang kakarangan saking bangsaning gaib iku boreh paminipun tan rumaso ing jasad amonganing sanjabaning daging kula yen kapengkok Pancabaya ubayane balen jani. Kekeraning ilmu karang. Kekeran itu artinya andalan. Andalannya adalah ilmu karang. Ilmu karang itu ilmu gaib atau aji-aji dalam bahasa Jawa. Itu artinya adalah ilmu semacam ilmu kebal, ilmu yang mengandalkan untuk pertunjukan dan sebagainya. Kakarangan saking bangsane gaib, yang dikarang-karang dari hal-hal yang gaib dengan bantuan makhluk-makhluk halus misalnya. Iku boreh paminipun, itu semacam boreh atau bedak. Paminipun itu umpamanya. Tan rumasuk ing jasad, boreh itu hanya ada di kulit, di luar kulit, dan tidak masuk ke dalam jasad, ke dalam daging, ke dalam tulang, dalam sumsum. Amung aning sanjabaning daging kulup, itu ilmu-ilmu semacam itu hanya berada di dalam, betulnya di luar daging ya, di kulit saja. Kulup itu juga panggilan terhadap anak. Yen kapengkok Pancabaya, kalau ilmu-ilmu semacam itu menghadapi mara bahaya atau betul-betul ada masalah yang berat, ubayane balenjani. Ubayane itu kesanggupan, janji-janji ya. Balenjani itu mengkhianati, artinya ilmu-ilmu karang, ilmu-ilmu gaib yang berdasarkan makhluk halus, yang berdasarkan aji-aji hanya untuk tontonan, yang katosan dan sebagainya, itu mungkin bagus untuk pertunjukan, tetapi ketika ada bahaya yang nyata dia akan hilang dan tidak ada gunanya. Nah, dari podo 1 sampai 9 itu sesungguhnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara sedang mencoba untuk mengajarkan tentang kehalusan rasa, dan rasa itu harus dididik. Dan pendidikannya beliau selain menanamkan nilai-nilai filosofis, ilmu kawruh kasampurnan dan ilmu yang adiluhung, beliau gunakan cara atau sarana atau media, yaitu adalah kidung atau tembang yang
Subo dan Soekarto artinya yang indah, dan kemudian dipercantik dengan kalimat-kalimat dan irama yang luar biasa indah. Beliau mau mengatakan tentang olah rasa, bagaimana kita mempelajari ilmu yang nyoto, tentang tata krama, tentang kawruh kasunyatan yang lebih berharga untuk mendidik para generasi muda. Dan di dalam konsep pendidikan modern pun ada dikatakan adalah pendidikan adalah memanusiawikan manusia muda supaya mereka menjadi matang dan secara rasa, secara batin itu mereka betul-betul bisa menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang tenang, pribadi yang mengerti kasunyatan dan bisa menenggang perasaan orang, menaklukkan diri sendiri, dan juga mengolah rasa sehingga akhirnya akan menjadi pribadi yang bermanfaat, berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Demikian sekilas tentang Widotomo Winarti atau arti dari Widotomo dari Pupuk Pangkur 1 sampai 9, dan kita mungkin akan lanjutkan nanti untuk ke pupuk-pupuk berikutnya. Tapi sementara sampai ke foto 9, dan ini semoga ada manfaatnya bagi saudara yang sangat berminat untuk mempelajari sastra budaya tembang warisan adiluhung dari para leluhur. Silahkan Anda komen, subscribe, dan kemudian memberikan masukan yang berharga untuk Widotomo ini. Dan yang menarik adalah di Widotomo ini ajaran-ajaran luhur, ajaran-ajaran filosofis yang dalam itu disampaikan dalam bentuk tembang yang dalam tradisi Jawa, dalam budaya Mojopatan, di dalam bahasa Bali itu ada tradisi mabasan. Dan saya sangat berharap semua rekan dan teman-teman semua untuk ikut menggali, kemudian mempelajari semua budaya Nusantara yang luar biasa, yang inti-intinya masih bisa dipakai dan dia perennial, artinya bisa bertahan dan bisa diterapkan bahkan di dalam zaman yang modern. Semoga ada manfaatnya. Rahayu Sagung Tuhan.